Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning, respected examiners and all students participating in the semester midterm assessment in the computer and network engineering expertise competition. Let us express our gratitude to Allah SWT for today's successful and safe BTS exam. Baiklah, acara kita pada kesempatan kali ini adalah pengembangan materi dari kelompok 2. Bagi kelompok 2, kita baik, terima kasih Kak Kaila atas materi. Selamat pagi Bapak Uji. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan materi kami tentang jaringan area metropolitan. Izinkan kami itu perkenalan dengan menggunakan bahasa Inggris. My name is Nadia Jalani, my number is 31. My name is Saudara Sakila, my number is 12. Jadi judul kami itu adalah Market Jaringan Area Metropolitan sebagai solusi tata kota. Tata kota sendiri adalah akronim dari tanpa batas untuk konektivitas atau konektivitas tanpa batas. Jadi Metropolitan Area Network itu adalah jaringan tingkat menengah yang menghubungkan beberapa LAN atau Local Area Network dalam satu wilayah kota. Menurut William Stallings tahun 2005, LAN itu mencakup kota besar dan memakai teknologi berkecepatan tinggi. Dan menurut Andrew S. Tannenbaum tahun 2003, LAN itu mencakup beberapa kilometer untuk menghubungkan gedung-gedung di wilayah perkotaan. Karakteristik MAN. Jadi, karakteristik MAN yang pertama itu adalah memiliki radius 10 sampai 50 km. Yang kedua, menghubungkan banyak LAN. Jadi, pada sebuah LAN di setiap gedung di wilayah perkotaan itu saling terhubung dalam satu jaringan. Yang ketiga, bandwidth tinggi, dukung lalu lintas data besar. Yang keempat, dikelola pemerintah, perusahaan besar atau ISP. Jadi MAN sendiri itu menghubungkan LAN antar gedung, kampus atau kantor dari satu
jalur kabel dan mempercepat pertukaran data besar. Jadi data besar itu dibawa dari kabel untuk disambungkan ke tujuan data tersebut, mendukung layanan publik, e-government, dan administrasi online, menjadi backbone internet bagi ISP kota, dan dasar smart city untuk integrasi layanan digital. Peranan dalam smart city sendiri itu konektivitas antar sistem. Jadi konektivitas itu adalah komunikasi yang saling terhubung. Lalu pengelolaan data terpadu, efisiensi layanan publik, dan infrastruktur IoT, keamanan dan monitoring. Jadi ini adalah topologi atau aturan-aturan. Jadi menurut Starlink tahun 2005, MAN umumnya menggunakan topologi ring atau backbone. Menurut Tan Baum tahun 2003, MAN biasanya dibangun dengan ring atau star menggunakan serat optik. Dan menurut Fitzgerald and Dennis tahun 2009, MAN memiliki topologi backbone berkecepatan tinggi untuk menghubungkan banyak LAN. Jadi ring sendiri itu membentuk cincin. Jikalau satu kabel putus bakalan berdampak ke yang lainnya. Dan star itu terhubung dalam satu pusat. Jadi kalau misalkan pusatnya itu rusak, bakalan juga berdampak dengan yang lainnya. Dan topologi mesh ini kalau misalkan satu kabel terputus itu tidak berdampak sama sekali ke yang lainnya, karena masih memiliki backup yang saling terhubung antara komputer yang lain. Dan topologi bus, kalau misalkan satu jaringan terputus itu bakalan juga berdampak kepada komponen lainnya. Nah, di sini saya akan jelaskan jalur kabel pada MAN. Nah, yang pertama itu kabel backbone. Kabel backbone ini adalah kabel utama yang membawa data besar dan jarak jauh. Contohnya tuh seperti antara gedung dengan kantor. Nah, biasanya ini memakai kabel serat optik atau bisa disebut dengan fiber optik. Karena apa? Karena kabel itu tuh cepat, terus tanpa terganggu, bisa dibilang tuh lancar tanpa terhalang. Nah, yang kedua ada kabel backup. Nah, kabel backup ini adalah cadangan atau pengganti dari kabel backbone atau kabel utama jika kabel backbone atau utama itu terputus, terganggu, dan lain sebagainya. Nah, kabel backup ini nanti penggantinya agar jaringan itu tetap nyala terus. Nah, ini adalah ilustrasi produk kami. Nah, ini adalah layout produk kami. Nah, di sini nanti kita kasih stasiun, hotel, sekolah, gedung cabang, dan yang hitam ini adalah tower BTS-nya. Nah, yang di sini nanti ada rumah, gedung pemerintahan, gedung pusat, mall, dan bank. Nah, yang di sini juga nanti ada tower BTS-nya, karena nanti kita memakai tower BTS-nya itu 2. Nah, ini rumah sakit, dan rumah. Nah, yang kabel merah ini apa? Nah, kabel merah ini nanti adalah kabel backbone. Nah, yang kabel putih ini adalah backup. Seperti yang saya tadi jelaskan, jika kabel merah ini terputus atau misal ada gangguan, nah nanti bisa menyala dari kabel yang putih. Nah, yang hijau ini adalah rumput, ini jalan raya, ini yang baru pasti. Nah, keunggulan yang pertama itu memudahkan pemahaman konsep jaringan yang kompleks dengan model visual nyata. Nah, yang kedua itu membantu melihat struktur dan hubungan antar bagian jaringan secara jelas. Nah, yang ketiga itu meningkatkan keterlibatan dan interaksi dalam proses pembelajaran atau presentasi. Nah, yang terakhir memfasilitasi perencanaan dan evaluasi
jaringan secara praktis dan efisien. Nah, di sini kami juga memberikan manfaatnya. Yang pertama itu visualisasi konsep jaringan MAN secara nyata. Visualisasi itu seperti menggambarkan, jadi menggambarkan konsep jaringan MAN secara nyata. Nah, yang kedua, media pembelajaran dan presentasi yang mudah dipahami. Dan yang ketiga ini melatih kreativitas, keterampilan, dan komunikasi ide. Komunikasi ide ini seperti nanti kita berbagi pendapat, nanti pendapatnya akan kita musyawarahkan dalam satu, nanti kita menemukan satu ide itu tersebut. Kebutuhan adalah manfaat bahan. Yang pertama tusuk sate, yang kedua sungkit, yang ketiga lembar deku, yang keempat juga plastik, yang kelima amplas, yang keenam cat akrilik, yang ketujuh miniatur, yang jalan, yang kedelapan kabel, yang kesembilan semak-semak, yang ke-10 miniatur rumput sintetis, yang ke-11 biji bumbul 40 kali 60, yang ke-12 miniatur pohon, yang ke-13 biji bumbul 60 kali 80, yang ke-14 miniatur kursi, yang ke-15 ganjil, yang ke-16 isi bertembak, yang terakhir spidol. Alat gunting, tuas, palet, karter, penaris, dan tembak. Dan mulai tanggal 8 sampai 12 September 2005 penentuan tema dengan tema proyek menyicil proposal dan menemukan komponen penanggung jawab siswa dan guru catatan diskusi kelompok. Tanggal 15 September catatan ACC judul proyek diskusi ACC judul proyek oleh guru pembimbing penanggung jawab siswa dan guru catatan diskusi kelompok. Tanggal 16 sampai 19 September tentang desain market, deskripsi sketsa market, posisi building, tower BTS, jalur buku sesuai topologi penanggung jawab siswa, catatan kertas dan software desain dan building. Tanggal 22 sampai 26 September kegiatan presentasi rencana proyek, deskripsi, mempresentasikan rencana dan konsep proyek penanggung jawab siswa dan data sebagai nilai rencana semester. Tanggal 24 sampai 28 September kegiatan bersama dalam deskripsi penyampaian bahan dan alat yang akan digunakan seperti DVG, kompor, penanggung jawab siswa. Catatan pastikan semua bahan tersedia. 9 September sampai 8 September kegiatan perbuatan nyata diskusi buat komponen-komponen seperti power jawab siswa catatan pastikan membuat dengan api Tidak percaya wis. Ngomongnya kalem. Ayo next. Rancangan acara budaya nama tusuk sate 1 pak, harga sewa 7.000, harga total 7.000, keterangan pembuatan tower BTS, klaim Anteko 1 buah, harga klaim mulai. Next. Langsung total. Ini ada dokumentasi progres. Ini ada dokumentasi progres selama kami mengerjakan ya. Jadi di sini adalah kami konsultasi dengan Pak Gunung tentang proposal, dan di sini kami melakukan uji coba untuk membuat tower BTS menggunakan sumpit dan tusuk sate. Dan ini kami sedang menyelesaikan proposal dan PPT. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 2. Kini, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Gunung Mahendra untuk memberikan pertanyaan bagi kelompok 2. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Ini tadi udah kasih catatan ya, sedikit. Terus kemudian dari pertanyaan saya itu di sini dengan kamu kan dan saya kamu kali misalnya pakai biji. Ya, ini ada kertas tuh awalnya saya biji ya, pakai biji. Kemudian kalau software, saya pakai biji. Nah,
sudah tapi agak susah, jadi nanti saya masih mencari tutornya untuk membuatnya. Sehingga data kamu tuh perlu bagi nanti. Nanti saya bagi, nanti konsepnya itu bagaimana, untuk bentuk-bentuk gedungnya itu bagaimana, nanti saya bagi, lalu saya implementasikan ke belajar tersebut. Oke, kira-kira kalau menurut kalian, misalkan kita mau membuat ini paket mana yang lebih dulu? Kira-kira divisi apa lebih dulu? Buat dulu, Lahannya. karena kita harus mengetahui desainnya seperti apa, lalu kita baru ke 3D. Jadi kita desain dulu. Kemarin kita sudah desain tapi dicoba di kertas dulu Pak. Nah setelah itu kami langsung udah fix, sudah disetujui dengan semua dan ini. Nah kami baru membuat desain yang digitalnya. Gitu. Pengalaman dulu pakai divisi itu beda dengan lain. Itu begitu ya. Ya, jadi kayak kamu bentuk apa towernya kan? Ya. Kayak rumah-rumahnya sekarang mungkin lebih gampang ya. Towernya kan dari atas itu kayak rongga-rongga itu loh, itu apa ya? Kalau misalnya dikasih satu orang, aku rasa benar. Ya, itu kami tuh towernya kan membutuhkan dua Kak. Nah itu kita bagi tugas, yang satu tower satu itu berdua, yang satu juga berdua gitu. Jadi towernya biar sama-sama jadi biar nggak cuma satu aja yang mengerjakan. Jadi kita semua juga mengerjakan tower tersebut. Gimana kira ini pakai tugas? Ini nggak pengen tunggu aja di sini ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunung sudah memberikan pertanyaan pertama. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Alan untuk memberikan pertanyaan kedua. Lanjut Pak dulu ya. Minimal seperti itu biar hidup gitu ya. Tanya cuma saya tanya kendala ya. Kendala kalian temukan, hadapi hingga hari ini kalian bisa tampil kemarin. Kalau ada kendala, apa yang kalian lakukan dari itu empat teman kalian? Apakah didiamkan? Apakah kalian juga nyenggol ke bapak? Itu aja dulu. Jadi kendala kami itu kayak kami itu masih bingung dengan topologi itu gimana, dan cara penyelesaiannya kami itu dengan melihat materi tersebut di YouTube atau kita lihat di artikel-artikel yang ada di Google. Jadi kami belajar dari situ untuk mengetahui topologi apa yang cocok untuk materi kami dan fungsinya apa dan dampaknya apa gitu. Ya, bisa menambahin apalagi sebenarnya kendala yang pernah kalian alami ya dari minggu kemarin ya, sehingga kalian hari ini bisa tampil. Ya, seperti yang dibilang Sandi tadi, kendalanya itu ya juga tentang proposal juga, terus mencari referensi kita harus membaca lebih dalam biar kita tuh tahu kita akan membuat apa, terus kita juga tahu nanti ininya gimana. Cukup? Atau mungkin nambahin? Cukup? Ya cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Alan. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Hadi untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan bicara apa? Nah ini, kalau saya nggak ada pertanyaan. Tinggal nanti di PowerPoint sama di sini tentang ya ada baca penulisan kata pusaka, bagaimana aturannya. Bisa tanya ke Pak Guru ya. Karena di sini ada namanya Pak Guru. Nanti
itu ada titiknya enggak, ada enggak. Ya, itu aja. Baik. Terima kasih Pak Hadi. Selanjutnya kami bersilakan pertanyaan dari Bapak. Saat ini belum next ke Pak Taufik itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sebelum selanjutnya ke Pak Taufik. Ini untuk latar belakang. Nah, untuk kamu sebagai solusi tata kota. Berarti setelah aman ada, tata kota sudah aman ya. Tata kota itu berarti solusinya pokoknya kita dirikan aman. Gitu. Sebagai tata kota untuk jaringan, jadi antar komunikasi antar komponen pada suatu kota itu masih terhubung gitu Pak. Tapi kalau tata kota solusinya itu aja atau ada banyak? Itu aja sih Pak. Oh, berarti kalau itu sudah ada berarti tata kotanya mesti apa ya? Iya. Tata kota ada pengaruh tak ambil penataan pemukiman di sini, pabrik di sini, sekolah di sini, sungai di sini, selokan model ini itu termasuk solusi tata kota. Pasar di sini, masuk pasar tidak ambil rumah sakit, masjid tidak ambil mall. Pastinya berapa Pak? Jadi solusinya untuk tata kota sendiri, jadi bisa menentukan jaringan. Seto. Di kolam ini tidak muncul no jaringan komunikasi nih. Baik menyebutkan momen sebagai solusi tata kota. Berarti kalau sudah ada namanya berarti tata kotanya sudah beres. Kejogo sebagai salah satu. Nah, itu loh ya. Itu paling ya. Salah satu, salah dua. Nah, satu itu. Coba ditapak ulang lagi anunya. Nah, sekarang apa bedanya man dengan wan? Jadi MAN sendiri itu Metropolitan Area Network itu tingkat menengah Pak. Jadi MAN sendiri itu menghubungkan local area network komponen-komponen di sebuah kota dalam satu. Gambarnya di sketsa. Seru. Terus nah, sob, kamu tadi jelaskannya apa? Iki rumah sakit, iki kayak bener. Ya. Pertanyaan saya, begitu sekolah membutuhkan rujukan rumah sakit, itu dia pakai MAN atau pakai WAN? Memakai MAN. Atau pakai internet? Ayo, pernah nggak mencari referensi MAN itu diterapkan di apa? WAN itu diterapkan di apa? Sehingga ada beda LAN, MAN, WAN. Contohnya MAN loh. Contohnya MAN itu Apa sih ya? Nyenggol WAN bukan ya? Beda. jadi MAN itu menghubungkan, misalnya menghubungkan gedung utama dengan gedung cabang dari menggunakan kabel fiber optik. Tadi ada yang bebaskan rumah sakit gitu? Ada. Terus rumah sakit itu? Maksudnya RSU Ya. itu terhubung dengan Universitas Brawijaya, terhubung dengan Puskesmas, terhubung dengan SD Kojen, Gaiman, Terhubung jaringannya Pak. Gaiman, Ya. hargai internet, WAN gitu. Tidak. Contoh terus kedua itu juga enggak penerapan MAN bla 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 bla. Terus kedua itu juga terus publik. Nah, ngapain digunakan WAN kalau MAN aja sudah cukup? Berarti analoginya antar MAN dewan, antar MAN dewan. MAN itu ada batasannya enggak? MAN ambil
lan beda kan? Beda. Bedanya apa? Kalau LAN sendiri itu cuma bisanya di satu gedung. Kalau MAN itu bisa mencakup perkotaan. Nek lan LAN itu antar negara atau antar kota. berarti nek Malang nggak iman, Iya, nek Surabaya nggak iman dewi. iya, Terhubungnya menggunakan LAN. iya. Jadi Kowe iya kok ada referensi. Kok beda dengan apa yang saya baca gitu? kalau yang saya Man sama man itu lebih private man. lebih Private itu apa bahasa Indonesia? eh, Lebih private man. Praktis atau apa ya? Lebih private ya? Ngerti? Lebih terbatas mana gitu? Mana kan? bukan Ya? beda dengan kota. Lebih terbatas itu. Berarti mana lebih luas dibanding man? Ini kenal. Referensimu tekan di. Contoh nyatanya sekarang itu seperti apa? Pak? Ya saya tahu. Saya tahu. Kalau kan berarti ya di sekolah ini. Lan man. Kalau kan contoh konkretnya apa? Jadi koneksi antara rumah sakit umum dengan Universitas Brawijaya menggunakan MAN. Kan pada Malang. Iya, menggunakan LAN. Benar. Referensi mana? Oke, setahu saya gini. UB itu punya berapa kampus, Pak? 3 ya? Dieng, yo. Dieng. Yang di Kediri. Nah, kalau saya UB itu MAN. Jadi dia lebih private. BRI itu MAN. BRI dengan BCA beda, MAN itu. Ini BRI yang di rumah sakit umum itu internet apa MAN? Itu kan privilege, lebih privasi. Nah, saya judulmu bener nggak? Setahu saya loh ya, antara ATM BRI dengan cabang BRI dengan BRI di Surabaya itu MAN. Ada yang privasi sekali yang harus dijaga jaringannya. Atau selama di Parangto, Malang dari MAN dewe untuk BRI, BCA di MAN dewe. Karena tidak boleh lewat jalur yang terbuka untuk umum khawatir sih. Nah, awalnya itu terus itu. Jadi judul ini tidak bisa tak simpel. Jadi maka jaringan area metropolitan Universitas X. Nah, sebagai bla 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 terserah. Setahu saya atau Bank X lebih private. Setahu saya itu kalau sudah luas dia tuh pakai ya internet biasa Pak. BCA itu pasti pakai MAN, dia nggak mau ditembus juga. Dia punya jalur-jalur MAN sendiri, mungkin antar cabang tok. Sehingga komunikasinya itu lebih privasi ya. Kayak setahu saya ya, coba buka referensinya ya. Contoh penerapan MAN seperti contohnya rumah sakit umum daerah Kota Malang, dia terhubung MAN dengan puskesmas Kota Malang. Jadi jaringannya itu dia beda. Entah dia menggunakan sebagai contoh jalurnya bisnet. Nah, itu ya coba nanti konsultasi lagi. Terus judulnya pun juga akan meluas ya. Kalau judul kalau temamu itu sudah ketemu, sudah menyempit, nggak usah luas loh, nggak usah banyak-banyak. Cilik tapi pedes loh maksud saya.
gitu ya. Jadi entah itu. Kemudian ada nggak Anda menggunakan di kajian pustaka ini William Styling? Waduh, ini zaman Tubian, namanya William Styling, McGraw-Hill. Tapi ada aturan loh, mengambil rujukan. Tanya sama Pak. Tanya. Ya Pak Alif ya. Rujukan itu nggak boleh terlalu jauh. Kalau kayak berlima itu zamannya Pentium sih, saya kan zamannya kok bisa kok. Rujukan itu terlalu kayak itu sih kira-kira tahun 2025, 2022, 2023, kalau bisa 2025 Januari lebih api karena itu lebih up to date. Dan pastikan kalau rujukan itu memang bisa dipercaya. Kalau Pak Buku ahli bidang usaha, jangan Pak Hani itu ahli bal-balan. Masuk dari referensi ini Pak Hani bidang usaha, kacau ya. Bal-balan kata Pak Buku, keliru. Jadi mau Pak Hani ahlinya sepak bola, hanya sepak bola itu. Pak Buku bidang usaha, hanya Pak Buku. Jadi itu ya, kalau saya cerita ya, itu adalah SMP gawe. Lalu tarik gaya itu juga jangan. Nah seperti nama ini memang dikenal, tapi ada nggak referensi 2025, 2024, 2023 ada batasannya. Penataan lagi mas ya, penataan lagi sama nanti kita luruskan masalah bab 4-nya ya. Bab 4 itu perlu apa enggak? Ya, cukup ya. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Selanjutnya silakan untuk Pak. Tadi ya masukan dari penguji di implementasikan. Nah ini untuk mengenai MAN ya. Memang MAN itu lebih private, jadi dari pangkalan. Misalkan tadi kantor utama dengan kantor cabang. Nah, tapi bisa MAN itu lebih luas, ya kan? Tapi dengan kepentingan tertentu, misalkan dari government butuh komunikasi dengan bank, atau government butuh komunikasi dengan rumah sakit, dengan SD, kemudian pemerintah dengan kebutuhan government sendiri. Tapi dengan catatan dia butuhnya apa? Misalkan dalam dia butuhnya terintegrasi antar rumah sakit pemerintah atau dengan bank pemerintah, dia terintegrasi. Jadi bisa dibuat seperti itu atau bisa dikhususkan. Nah kalau misalkan kalian buat seperti ini berarti harus ada apa yang membuat dia terintegrasi, karena dia berbeda. Kalau misalkan kalian tidak mau buat banyak ya kan, nggak usah pakai bank ya kan. Nanti kalian buat yang khusus gitu kan. Jadi ada kantor utama, misalkan bank kantor utama, kemudian ada kantor cabang. Nah, kantor cabangnya di mana? Nggak harus dalam kota gitu. Tapi bisa di kota. Nah, dia lebih. Apakah dia bisa internet? Bisa internet itu untuk luarnya, tapi konsepnya ya tetap dia menggunakan sektor yang private ya, sama kayak misalkan data pelanggannya rumah sakit itu pemerintah mau tahu gimana sih data pelanggan rumah sakit berapa hari ini berapa waktu biar pemerintah dapat secara langsung ya kan. Nah bisa jadi sistemnya government. Jadi semua ini dibuka kayak sekarang atau mau nggak perlu gitu kan, karena nggak ada urusannya sama pemerintah. Atau kalian haruskan ke satu lagi, karena kantor utamanya memiliki namanya kantor dari apa. Tapi ya, nggak boleh menyebut lagi, gitu ya. Universitas G, gitu. Soalnya kalau dikasih sponsor nggak apa-apa. Terus ini untuk kabel backbone, ya kabel backbone, kabel backbone tadinya warna apa? Warna marun ya.
yang tengah sama bawahnya itu nggak mempengaruhi isi atas. Jadi kalau misalkan tengah mati, ya sudah dia bakal mati aja, nggak ada yang terhubung ke tengah. Yang dari bawah juga nggak ada terhubung ke tengah. Masing-masing jalur itu berbeda. Itu kalau backup itu semuanya terhubung. Yang bawah terhubung ke tengah, yang tengah terhubung ke atas. Jadi semuanya terhubung. Ada satu jalur lainnya. Kalau yang kabel utama itu yang itu sudah benar, semua terhubung itu terhubung dengan. Tapi yang backup itu masih belum terhubung, masih per area di bawah, tengah, ke atas itu belum bisa dihubungkan. Tinggal nambah yang dari hitam ke ungu ya, ungu ke itu backup. Terus kemudian Bapak minta ada tambahan komponen, nanti mungkin di bimbingan aja komponen fiber optik. Karena kan kalian pakai kabel fiber optik. Nah, kalian pakai kabel fiber optik tapi kalian tidak jelaskan di keterangan ilustrasi layoutnya. Kabelnya yang digunakan apa? Kalian cuma memasukkan kabel fiber optiknya di ini ya, di apa? Alat dan bahan. Di anggaran biaya di sana ada anggaran biaya itu kalian masukkan link kabel listrik. Oh, nggak ada kabel listrik. Ya, kabel listrik. Nah, kalau depan itu kan jalan utamanya pakai kabel optik. Itu namanya kabel fiber. Jadi yang kamu buat sama kabel utama, sama kabel backupnya itu pakai kabel optik. Nanti mungkin ada beberapa tambahan ODC namanya untuk menggunakan kabel fiber. Nanti urusannya mungkin dipahami dan ODC. Itu aja yang tambahannya. Untuk yang desainnya, untuk yang flowchart sebenarnya, flowchart itu kemarin kan sudah diminta revisi. Kalau dia apa ya, pembuatan kerangka market di sini kan kalian buat di tengah-tengah bawah gitu. Itu kan pembuatan kerangka market itu proses pemilihan alat dan bahan, proses pemasangan komponen di sini. Nah, uji coba dan evaluasi itu bukan proses. Uji coba dan evaluasi itu kondisi. Kalau misalkan setelah uji coba kondisinya baik, ya kan bisa diterima, ya kan, setelah dipublikasikan, setelah diuji coba, maka dia akan lanjut implementasikan. Tapi kalau misalkan saat uji coba dan evaluasi ternyata ada kendala, ya kita kembalikan. Nah, itu harus diperbaiki dan uji coba dan evaluasi. Itu aja. Biayanya biaya anggaran biayanya ini sudah dihitung keseluruhan dari minyak. Sudah, karena ada beberapa komponen yang sudah kami beli. Ada PVC fiber yang ukuran 40x50 itu sudah kami beli. Dan cabenya ke sini terus sempit dan terus sate itu sudah kami beli. Oh, ini 3D print kabel listrik di sini di anggaran biaya, tapi keterangannya untuk visualisasi kabel FO, nah ini tidak sesuai di anggaran biaya di nomor 11. Kami buat di sana kabel listrik tapi keterangan kabel. Kemudian untuk cetak ini, cetak tinggi-tingginya. 3D miniatur panen. Kalian cuma buat PVC aja, tapi biaya cetaknya dari masukan Miniatur. Kami beli yang langsung jadi. oh beli yang masuk Ya, di oh berarti nggak ini nggak cetak
bermanfaat bagi